Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kalian baca dulu ya tujuan pembelajarannya. Kemudian peta konsepnya. Dalam relasi dan fungsi terbagi menjadi dua, yaitu yang akan kita pelajari pertama adalah tentang relasi, dan yang kedua adalah tentang fungsi. Kita mulai materinya. Yang pertama adalah pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan. Maksudnya gini, jadi kalau kamu diminta untuk menentukan relasi, artinya kalian harus memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B sesuai dengan nama hubungannya atau nama relasinya. Yang kedua adalah cara-cara dalam menyajikan relasi. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Untuk memahami konsep tentang relasi, coba kita perhatikan dulu ilustrasi tentang silsilah keluarga di sini. Berdasarkan silsilah keluarganya, ada beberapa hal yang bisa kita tuliskan. Yang pertama, Adim, Idris, Ririn, dan Fatimah adalah orang tua dari Wafi, Faisal, Alvin, dan Suci. Pernyataan yang berikutnya, Wafi, Rizky, dan Najwa adalah cucu dari Ibu Marhawi. Kedua hal ini, orang tua dan cucu, itu kan namanya bentuk hubungan. Nah, bentuk hubungan ini atau nama hubungan ini adalah salah satu contoh dari bentuk relasi. Selanjutnya adalah tentang penyajian relasi. Yang pertama, cara untuk menyajikan relasi dapat menggunakan diagram panah. Kamu perhatikan contoh atau bentuk dari diagram panah. Pada diagram panah di sini ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Yang pertama, di sini ada yang disebut sebagai himpunan A. Himpunan A itu dikatakan sebagai daerah himpunan asal atau domain. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B adalah daerah kawan atau lawan, atau di sini dikatakan sebagai kodomain. Contoh yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan relasi kurang dari, maka tunjukkan dengan diagram panah. Bentuk diagram panahnya seperti ini. Jadi, anggota himpunan pada himpunan A kita pasangkan ke anggota himpunan pada himpunan B, tapi dengan syarat atau catatan relasinya adalah kurang dari. 1 kita pasangkan ke 2, 1 juga kita pasangkan ke 3. Karena 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3. Kemudian 2 kita pasangkan ke 3 karena 2 kurang dari 3. Sedangkan 3 dan 4 tidak kita pasangkan ke B karena tidak ada yang memenuhi sesuai dengan nama relasinya. Contoh yang kedua, kamu baca dulu soalnya baik-baik, apa yang diketahui. Nah, kemudian yang ditanya adalah di sini, buatlah diagram panah sesuai dengan apa yang diketahuinya. Yang pertama, himpunan A adalah himpunan anak, maka ini isinya adalah Anto, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian himpunan B isinya adalah tentang himpunan olahraga. Sesuai dengan yang diketahui, Anto kita pasangkan ke sepak bola, Andi ke voli, dan Andi juga ke bulu tangkis, Budi ke basket, Budi juga ke sepak bola, Badri ke basket, Badri ke sepak bola. Ini mudah ya, kamu hanya memasangkan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P ke Q. Di sini hubungan yang pertama adalah relasi faktor dari, yang kedua adalah relasi setengah dari. Kita jawab yang pertama, yang A, P
faktor dari Q. Maka tuliskan dulu anggota himpunan pada P-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan Q 2, 4, 6, dan 8. Kita lihat 1 kita pasangkan ke 2 karena 1 adalah faktor dari 2. 1 faktor dari 4 juga. 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. Jadi kesimpulannya sebenarnya 1 itu adalah faktor dari semua bilangan. Maka ini kita pasangkan ke semua bilangan. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Mengingatnya mudah. 2 bisa membagi 2, 2 bisa membagi 4, 2 bisa membagi 6, 2 juga bisa membagi 8. Maka 2 adalah faktor dari 2, 4, dan 2, 4, 6, dan 8. 3 hanya dipasangkan ke 6 karena 3 hanya bisa membagi 6. Sedangkan di sini 4 dipasangkan ke 4 dan 4 dipasangkan ke 8. 4 hanya bisa membagi 4 dan 4 hanya bisa membagi 8. Jawaban yang B, relasi setengah dari. P setengah dari Q. Cara membacanya seperti ini, cara memasangkannya seperti ini. Dari himpunan P, anggotanya yang pertama, 1 setengah dari 2. Maka kita pasangkan. 2 setengahnya dari siapa? Oh, 2 setengahnya dari 4. Maka 2 kita pasangkan ke 4. 3 itu adalah setengahnya dari siapa? 3 adalah setengahnya dari 6, maka 3 kita pasangkan ke 6. 4 adalah setengahnya dari 8, maka 4 kita pasangkan ke 8. Bentuk penyajian relasi yang kedua adalah dengan bentuk diagram Kartesius. Diagram Kartesius pasti kalian sudah tahu ya, itu sama aja kayak sumbu Kartesius, harus ada sumbu X dan sumbu Y. Hanya saja di sini pengganti sumbu X-nya atau domainnya kita pakai himpunan A, pengganti sumbu Y-nya atau kodomainnya adalah himpunan B. Contoh berikutnya, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kamu diminta menggambar diagram Kartesius yang menyatakan relasi 1 lebihnya dari A ke B. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y, domain dan kodomainnya. Domainnya isinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kodomainnya yang sumbu Y-nya 1 sampai 10. Kita pasangkan dulu berdasarkan dari domainnya. Bacanya seperti ini. 1 adalah 1 lebihnya dari siapa? 1 di sini nggak ada ya lebihnya, maka di sini 1 nggak kita pasangkan. 2 adalah 1 lebihnya dari 1, makanya 2 kita pasangkan sama 1. 3 adalah lebihnya 1 dari 2. 4, 1 lebihnya dari 3, dan 5, 1 lebihnya dari 4. Maka yang punya pasangan di sini adalah 2, 3, 4, dan 5 pada anggota domainnya. Contoh yang kedua, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B anggotanya adalah 1 sampai 10. Diminta untuk menggambar diagram Kartesius yang menyatakan relasi akar kuadrat dari A ke B. Sama seperti tadi, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X domainnya isinya himpunan A-nya, sumbu Y isinya adalah anggota dari himpunan B. Relasinya adalah akar kuadrat. Kita cek satu-satu. Untuk anggota di himpunan A yaitu si 1. 1 adalah akar kuadrat dari 1. 2 adalah akar kuadrat dari 4, makanya kita pasangkan di sini. 3 itu akar kuadrat dari 9. 4 ada pasangannya enggak? 4 adalah akar kuadrat dari 16, tapi kan di himpunan B nggak ada 16, makanya nggak ada pasangannya. 5 pun sama, nggak ada pasangannya. Penyajian relasi yang ketiga adalah dengan cara himpunan pasangan berurutan. Contoh seperti ini. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3 sampai dengan 25. Himpunan B anggotanya adalah 1 sampai dengan 10.
Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama, kuadrat dari, 2 kalinya dari, 1 kurangnya dari. Jawaban untuk pertanyaan yang A. Di sini relasinya adalah kuadrat dari. 1 adalah kuadrat dari 1, maka pasangannya adalah 1,1. 4 adalah kuadrat dari 2, maka 4,2 itu kita pasangkan. 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Masing-masing pasangannya kita tulis di dalam kurung, kemudian di luar kurung yang paling ujung kita kasih kurung kurawal. Soal yang B. Nama relasinya adalah 2 kali dari. Yang pertama pasangannya adalah 2. 2 adalah 2 kali darinya 1. 4 adalah 2 kalinya 2, 6 adalah 2 kalinya 3, 8 adalah 2 kalinya 4, 10 adalah 2 kalinya 5, 12 2 kalinya 6, 14 adalah 2 kalinya 7, 16 adalah 2 kalinya 8, 18 adalah 2 kalinya 9, dan 20 adalah 2 kalinya dari 10. Yang C, nama relasinya adalah 1 kurangnya dari. Maka di sini pasangannya 1 itu kan cuman 1 kurangnya dari 2 kan. Jadi selisihnya 1. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. 4, 1 kurangnya dari 5. 5, 1 kurangnya dari 6. 6, 1 kurangnya dari 7. 7, 1 kurangnya dari 8. 8, 1 kurangnya dari 9, dan 9, 1 kurangnya dari 10. Latihan soal yang pertama, perhatikan soal nomor 1, di sini jelas sudah ada diagram panah, kamu tentukan apa nama relasinya. Soal nomor 2, yang diketahui adalah himpunan pasangan berurutannya, pertanyaannya sama, tentukan nama atau aturan relasinya. Soal yang ketiga, di sini sudah diketahui nama relasinya yaitu kelipatan dari, kamu diminta untuk membuat diagram panahnya. Soal yang keempat, yang diminta adalah membuat diagram kartesiusnya dengan nama relasi 1 lebihnya dari. Soal yang kelima adalah membuat himpunan pasangan berurutan dengan nama relasinya adalah faktor dari.